sekitar awal bulan Desember 2018. Saya sedang berada di rumah mami saya, Kampung Es namanya. Terletak di selatan Kabupaten Bandung, Jalan Raya menuju Pangalengan. Kampung Es ini memang kampung yang kecil, penduduknya juga tidak terlalu banyak. Singkat cerita, tinggallah seorang ibu yang sedang hamil tua. Sebut saja Eni. Usianya sekitar 35 tahun. Ia sedang mengandung anak ketiganya. Eni ini anak dari salah satu orang terkaya di Kampung Es. Namun entah bagaimana ceritanya, ia diusir dari rumah megah milik ibunya itu. Jadilah ia harus hidup berbelas kasih dari adik-adiknya. Tak lama kemudian, setelah mendengarnya hamil, ibu dari Eni mengajaknya kembali tinggal di rumah megah itu. Namun memang hubungan ibu dan anak itu tidak terlalu membaik. Lalu, di pagi hari dengan hawa yang dingin, menusuk tulang, dikabarkan Eni meninggal di perjalanan menuju rumah sakit. Ia dilarikan karena pecah ketuban. Anaknya yang berada dalam kandungan pun tidak terselamatkan. Sontak, semua warga sangat terkejut dan segera menyiapkan prosesi pemakaman. Saya juga datang melayat bersama mami saya, yang memang beliau ikut ambil bagian dalam prosesi memandikan dan mensolatkan jenazah. Saya tidak melihat apapun hal-hal aneh atau mistis ketika berada di rumah duka. Hanya saja, memang hawa pagi itu terasa sangat dingin. Singkat cerita, proses pemakaman selesai. Almarhum meninggalkan 2 orang anak perempuan serta suami yang baru menikah dengannya. Ya, selayaknya keluarga yang ditinggalkan, mereka menangis dan sangat bersedih. Malam harinya, sekitar pukul 9, saya pergi ke salah satu warung membeli cemilan untuk menemani tugas. Lokasi warung ini terletak di pinggir jalan raya. Hanya warung ini lengkap dan buka 24 jam. Tak sengaja, saya mendengarkan obrolan anak laki-laki. Usianya tidak jauh berbeda dengan saya. S dan I yang sedang nongkrong sambil merokok. Kata si ibu, almarhum teh perutnya langsing lagis ya. Yang baru saja bercakap, si S. Bayinya udah dikeluarin meren, jawab si I. Harus ada tuh, harus udah dikubur juga. Kata Mak Paraji kan bayinya juga meninggal dalam perut. Kalau udah dikeluarin mah pasti ikut dikubur juga, tolak si S. Ya terus, udah jangan ngomongin orang yang udah gak ada, gak baik, saran si S. Setelah belanja, saya kembali ke rumah lalu mengerjakan tugas. Tetangga saya, rumah Teh Amas, adalah rumah kakak ipar dari almarhum. Jadi almarhum suka berkunjung. Saya juga suka melihat yang ngobrol sambil merokok bersama ibu-ibu lainnya di rumah itu. Sekitar pukul 1 malam, saya sudah tidak kuat lagi dan berencana tidur. Sebelum itu, saya mendengar suara yang familiar. Teh Amas, buka pintunya Teh, Eni mau masuk. Saya kaget bukan main. Jelas sekali itu suara milik almarhum, diiringi suara pelan ketukan pintu. Tidak pada pintu kamar atau rumah saya, melainkan pada rumah tetangga saya. Mungkin cuma salah dengar, pikir saya begitu.
Saya pun mematikan laptop dan bergas tidur. Baru saja saya menaikkan selimut sampai dada, suara itu terdengar lagi. Teh Amas, buka pintunya teh. Mau masuk. Masih diiringi suara ketukan pelan pada pintu. Tanpa pikir panjang, saya keluar dari kamar, menuruni tangga dengan langkah yang mengendap-endap, lalu masuk ke kamar orang tua saya. Ternyata mami saya masih bangun. Saya langsung mendekat dan menceritakan hal tadi. Iya, mami juga dengar, makanya kebangun. Suaranya temen jelas pisan. Bangunin si papi, suruh lihat ke depan. Ada orang atau enggak? Saya pun menurut. Saya membangunkan papi. Udah pada tidur. Jangan didengerin, nanti malah kesini, jawab papi. Tapi saya dan mami masih ngotot. Akhirnya papi mengalah, berjalan keluar kamar dan mengintip dari tirai jendela. Tak lama ia kembali dengan wajah kagetnya. Itu beneran almarhum. Papi ingat banget, kemarin pagi sebelum berangkat kerja, papi lihat almarhum pakai baju itu. Udah, ayo tidur. Tanpa berniat melakukan hal apapun lagi, saya tidur bersama orang tua saya. Hari berikutnya sudah biasa saja. Saya hampir lupa dengan kejadian semalam. Sampai pada lusa, sekitar pukul 9 malam lagi, saya beli cemilan ke warung itu. Udah Neng, jajan ini aja. Iya, itu aja. Saya melihat sebagian dari warung itu hampir tutup. Lalu saya tanya, kenapa? Sambil memberikan uang kembalian, si warung bercerita. Semalam ada yang beli rokok. Aladinin kan seperti biasa. Tapi begitu dikasih rokoknya, cewek itu nggak bayar. Teriakin juga kayak nggak denger. Terus ingat-ingat cara berpakaian dan merek rokok yang dibeli. Itu sama dengan almarhum. Seketika saya merinding dan bergegas pulang ke rumah. Warung saya pun tidak lagi buka 24 jam. Hanya sampai pukul 10. Lambat laun, saya jadi teringat dengan obrolan mami dan Teh Amas, kakak ipar. Ya, di pagi hari setelah malam itu, Teh Amas memang mendengar suara tersebut, tapi tidak berani bertindak. Sampai selesai hari ke-7 pasca meninggalnya, saya masih mendengar cerita-cerita warga tentang almarhum. Ada yang melihatnya duduk di teras salah satu rumah yang memang semasa hidup jadi tempatnya nongkrong. Lalu ada yang melihatnya sedang nyapu halaman rumah di waktu subuh. Lain lagi, ada yang melihat sosok itu menimang bayi di posyandu. Dan terakhir, banyak yang melihatnya berjalan-jalan di sekitar kampung, menampakkan diri pada setiap orang yang berpapasan, tanpa pernah mengajak bicara, hanya jalan dengan kaki telanjang, baju yang sama sebelum beliau meninggal, dan selalu tertunduk.